Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Diberkati Allah dan dihadiri malaikat, karena malaikat itu antri berjaga. Kalau kita tidak jaga malaikat pasti setan. Di dunia cuma 2. Kalau bukan walinya Allah pasti walinya syaitan. Ya, Allahu Akbar. Salawat kepada Rasul dan Nabi kita senantiasa wajib ikuti. Syukran atas masalah dan seluruh peserta panitia. Saya juga bersyukur ketika telepon beliau. Akhirnya saya sampai 1 hari dibilang ada Ahad subuh, sebulan, insya Allah. Di Makassar juga Ahad subuh itu rutin dijalankan di markas pokok. Subuh ini yang bicara Dokter Darussalam dari ahli hadis. Jadi sekaligus mungkin ini gayung bersambung Bapak besok-besok ke Makassar. Subuh juga ada itu, ya, masuk ke sholat subuh. Dan bisa juga iktikaf malam Sabtu. Kita siapkan ada kajian dan boleh bermalam di sana, ya, daripada ke mana-mana bermalam, mungkin di hotel mending ada tempat kita. Ini satu keberkatan. Ya, saya bersama putra saya kebetulan juga nikah dengan cucu guru kita Ustaz Sudiasa, dan ada besan saya. Oh iya, kemarin juga populer juga ya, alhamdulillah. Istri saya masih di sana, kembali nanti saya singgah di Bulukumba, Nur Salam singgah di Bantai dan jadi itu. Saya masuk poin pertama, ya, impak dulu waktunya sedikit, agak butuh waktu ya. Coba dulu kita buka surah Muhammad ayat 24. Surah 47, satu orang saja baca. Saya juga ditemani Ustaz Rablan, pimpinan Pondok Pesantren di Samaya, di Bimbing. Silakan satu orang. Muhammad ayat 24. Ayat 24. Iya. Jadi Al-Quran ini tidak cukup dibaca, tidak cukup diperbaiki tajwidnya, tidak cukup dihafal, tapi yang mendasar tadabbur. Pasca tadabbur tentunya pengawalan, finishnya di pengawalan dan ikhlas. Ya, silakan. Yang bisa juga pakai sekaligus dibaca Ustaz tadi. Yang matanya tajam-tajam. Silakan. Satu orang. 24 surah 44. Ayat 24. Iya, 24. Iya.
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما يتبين لهم الهدى. Satu ayat saya satu. Oh, iya. Coba diartikan. Ya, bisa. Afala yatadabbaruna ya. Baik. Dibaca. Baik. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci, sudah penuh. Afala yatadabbarun. Maka supaya bersyukur. Afala yatadabbarun al-Quran. Ya, itu di fil mudhari dia itu lari ke dia. Jadi Al-Quran itu berlaku sampai kiamat. Siapa saja yang baca ayat itu berlaku. Karena fil mudhari itu sekarang dan akan datang. Yang terkesan Al-Quran itu zaman Nabi. Waw dan nun itu jamak. Sebenarnya itu kalau pendalaman kitab itu laki-laki. Tapi tafsirnya semua laki-laki. La yatadabbarun, kalau tidak dikaji Al-Quran, am ala qulubihim aqfalha, qalbun mufrad qulub jamak, am ala qulub aqfal, kemungkinan gelap itu hati. Ya, jadi harus kuat. Nanti bagaimana metode tadabbur? Ucapkan nanti saya sedikit kalau ada kertas sama pulpen. Ini dulu kuncinya kenapa kita perlu tadabbur. Ini saya masih dapat dari informasi masih zaman Belanda itu jamok itu kaji cukup musyawarah bahasanya itu supaya kenapa kalau kita kaji kita bisa usir karena di situ kita tidak boleh dijajah, tidak boleh itu ya tadabbur. Nah kira-kira saya sementara mengembangkan juga tadabbur. Bagaimana metode tadabbur? Ajur itu butuh waktu panjang. Jadi nanti mudah-mudahan bulan depan saya bisa ke sini. Kita insya Allah cari tempat kita pagi sampai malam bawa buku. Karena kita tidak bisa belajar itu hanya mendengar. Memang kita harus sama-sama menulis. Ayat kira-kira am ala qulubihim aqfalha. Bagaimana cara tadabbur? Itu panjang. Ya. Minimal ada 6 poin. Baca Quran, baca terjemahan atau tafsir, percontohan positif, percontohan negatif, uraian, solusi himbauan ada 6. Jadi kalau ini ayat-ayat bisa ditadabbur. Yang kedua, jadi saya masuk dulu poin kenapa perlu tadabbur. An-Nisa 82 bisa dibaca satu orang. Surah keempat 82. Ya. Ya bagus kalau baca-baca supaya ada karena sedikit dapat ya. Ada anak muda yang kecamatannya bisa silakan dibaca nih Pak, dibaca coba atau terjemahnya kalau kemarin bisa sama afala yatadabbar bisa ya iya saya ya. Ya, bisa diterjemahkan. Ya, saya terjemahkan aja. Afala yatadabbarun al-Quran. Ya. Jadi itu tadi surah Muhammad ayat 4 ada postingan. Ya. Kalau kana min indika lagi sekiranya Al-Quran itu ya, bukan dari Allah pasti kok terjadi perpecahan yang banyak. Bisa celaka. Di sini kan ini asli Tanjung Limpo semua, ada benaran. Ya ada asli biasanya itu ada mungkin dari ya Makassar. Kalau dicampur itu kayak belum kumbang, ya ada. Tapi ada mungkin Selayar, ya ada Tato. Tapi kenapa kalau kita bertemu dapat kayak kita bersaudara ya? Itu buktinya bahwa Quran dari Allah. Di mana logikanya kita bisa bersahabat? Kultur daerah pasti beda.
Sinjai, Bone, Bulukumba, belum lagi NTB, belum lagi luar negeri. Kenapa kalau ketemu di masjid kayak bersaudara? Bisa paham? Itu bagian Al-Quran dan Allah. Saya kira tidak pernah orang ribut di masjid. Ya biasa ribut di pasar ya, terminal di mana. Kalau kita bertemu bukan nawang Quran. Ya, oke, saya kira itu dasarnya. Ya tadabbur Al-Quran. Saya sedikit memberi metode tadabbur. Jadi nanti kami ada program dalam satu tas isinya Al-Quran terjemahan, hadis terjemahan, yaitu saya minum Bukhari Muslim, Bukhari memang panjang begini, tambah Muslim panjang, ada Mukhtasar Al-Lulu Al-Marjan itu ketiga buku. Jadi kalau ingin mengikuti pola tadabbur, saya kasih contoh dulu ya, saya coba contoh. Bisa baca dulu, coba Alif Lam Mim dulu ya satu orang. Jadi misalnya lebih bagus itu membaca 10 ayat tadabbur dibanding baca 2 juz. Kita tidak tahu maknanya. Kalau kita kan, ya Bapak bukan ahli, bukan iya, tapi ada ayat itu biar anak SMP tahu maksudnya. Ada memang yang sedikit butuh pertanyaan kepada ulama. Misalnya pencuri di botol tengahnya itu jelas, ya pesina segala macam. Tapi ada akimis sholat, bagaimana sholatnya? Tanya ulama. Pasti ada bacanya ruku sujud. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada memang ayat muhkam, ada memang mutasyabihat. Misalnya qadai bagaimana, itu banyak pendapat. Boleh kita berbeda pendapat, tapi muaranya pasti satu. Ya, jadi kalau kita posisi mukallid banyak bertanya. Tapi kalau kita posisi mujtahid bisa berjihad, kira-kira begitu ya. Jangan posisi mukallid ngotot pendapatnya padahal dia kagak bawa baca. Ya aku tahu boleh kita berbeda. Tapi perbedaan bagaimanapun juga tidak ada yang prinsip kalau dalam Islam. Selamat Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran saja. NU, Muhammadiyah, Tabligh, semua sama, beda tipis. Semua menghadap ke kiblat salat kan? Ada nggak salat dulu subuh 3 rakaat? Kan nggak ada. Jadi tidak ada perbedaan prinsip. Yang kita berbeda, beda Tuhan, beda Nabi, beda kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu pun juga kalau masih Cina-Cina ini, yang masih tidak mengganggu kita, yang memusuhi Islam itu baru. Jadi kita fokus. Ya syukur-syukur kalau ini jangan sampai masalah jatuh celana lama diskusikan kita untuk cari makan saja susah, sibuk diskusi tentang celana. Kita harus mandiri tauhid, mandiri syariat, mandiri pendapatan dan seterusnya. Baik. Jadi ada memang mutasyabihat. Jangan kita ditakuti, yang kau kaji Quran, kau tidak berhak. Tidak mungkin Quran diturunkan kalau suci Quran Arabian. Dan Quran itu mudah. Ada memang sifatnya memang, misalnya Innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udah. Kenapa menciptakan nyamuk? Ya, itu orang kafir. Tapi pada nyamuk itu, ya ayyadhriba mathalan famman ladzina kafaru faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa man ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Orang beriman pasti ini ada kaitannya nyamuk. Tapi orang kafir, ya melalui penciptaan itu dia tersesat, suka menggunakan akal. Jadi satu ayat ini, misalnya contoh seminar kedokteran, ahli teknik tidak mungkin masuk ya. Seminar pertanian tidak mungkin masuk orang sosial. Ya, seminar misalnya tentang kimia tidak mungkin orang kehutanan. Tapi Quran semua level ya. Pekerjaan Quran semua jurusan bisa masuk. Semua level mulai dari awam sampai profesor bisa masuk. Itu hebatnya Quran. Nah, jadi bagaimana cara membaca Quran? Coba satu orang baca Alif Lam Mim. Coba. Ya. Alif Lam Mim tadi kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba
Ya, artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. ya, kira-kira apa poin yang bisa ditangkap itu? Jadi kita ambil ini serinya. Al-Quran kan karena tidak ada keraguan petunjuk bagi orang bertakwa. Apa kira-kira poin? Silakan. Tapi apa poin yang bisa ditangkap dengan terjemahan itu? Nah, saya kasih contoh dulu. Al-Quran petunjuk bagi, tulis saja di sini. Tulis. Quran petunjuk. Di sini tulis Al-Baqarah ayat 2. Atau Al-Quran tidak ada keraguan. Al-Baqarah ayat 2. Ini harus dihafal. Iya. Jadi begini modelnya. Jadi jamaah sekalian, kalau pulang di rumah nanti besok ambil buku sambil mengaji baca terjemahannya. Oh, Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau tidak hafal dalilnya bila saja Al-Baqarah ayat 2. Bisa dipahami? Ya. Coba yang lain ayat 3. Bisa disambung ayat 3? Satu orang kita ambil Quran dulu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang lain. ya, terus Mendirikan salat, menginfakkan harta sebagian rezeki yang kami berikan. ya, apa poinnya di sini yang boleh tulis? Beriman kepada Kepada. Jadi beriman apa aja kira? Orang beriman kepada Al-Baqarah ayat 3. Kalau saya tanya beriman kepada apa? Iya, terus dalilnya di mana? Ada di Quran. Kayaknya ada di Quran. Kalau tidak salah ada di Quran. Nggak boleh jauh. Di Quran Al-Baqarah ayat 3. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Apalagi kira-kira yang itu bisa datang. mendirikan salat. Mendirikan atau kasih tambah kewajiban mendirikan salat. Al-Baqarah ayat 3. Begitu kita diskusi. Ya, apalagi berinfak, kewajiban berinfak. Al-Baqarah ayat 3. Begitu. Mungkin saja. Terus bagaimana cara berinfak? Berinfak kemana yang terbaik? Kan berkembang. Nanti kalau Bapak sudah sampai kajiannya sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, oh ya kayaknya berinfak begini. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama. Oh, kalau mereka bertanya tentang infak, katakanlah. Ya, itu Al-Baqarah 215. Karena waktu saya hanya kasih model. Oh, 215. Ya, qul ma min khairin falil kepada orang tua wal aqrabin kerabat wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Ibn sabil siapa? Ya para mujahidin. Ini sebenarnya ibn sabil ini yang mujahid subuh ini. Itu boleh menerima infak itu. Bahkan zakat kalau perlu. Dia mengurus agama Allah, ya. Kecuali pertama subuh senang kesegara itu bukan. Ya kalau begini. Dan seterusnya. Mungkin berkembang lagi. Kemana dia salah? Zakat itu diarahkan kemana? Dikeluarkan kemana zakat? Siapa yang bisa jawab? Zakat fitrah dikeluarkan kemana? Ya, fakir miskin dalilnya apa? Ini masalahnya. Tempatnya di mana? Ya, kita tahu di mana. Itu nanti kalau sudah tadabbur, atau bayar 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Kira-kira begitu ya efek tadabbur ini. Ini saya kasih contoh saja. Tambah lagi saja. Coba. Ada yang lain bisa baca? Atau lanjut atau yang lain bisa? Ya. Ya. Unzila min qablik. Artinya mereka ya, terus dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, ya, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, ya, dan mereka yakin akan ya, yang akhirat. ya. Ada berapa poin? Karena Quran ini
Ibaratnya Quran jamaah sekalian, kullau kana al-bahru midadan, biar 1 juta poin dapat itu betul dalamnya Quran. Beda kalau ilmu dibikin manusia. Kalau 1 halaman dibaca bosan lagi. Cukup di Quran itu. Apa poin ditangkap di situ? Yaitu berpindah kepada Al-Quran, tulis. Kenapa bagaimana Al-Quran ini? Apa karya Allah? Yu'minu unzila ilaika. Unzila min qablik bagi masa berhukum. Apa maksudnya itu? Kitab-kitab beriman kepada Al-Baqarah 4 beriman, tulis lagi. Kira-kira 10 ayat saya kalau baca atau 5 gitu. Jadi yang terakhir wabil akhirati yuqinun, beriman kepada yakin kepada akhirat. Bagaimana ciri orang yakin kepada akhirat? Ya antara lain azan subuh dia datang, itu orang yakin. Tapi kalau azan dia masih mencangkul, masih, itu orang tidak yakin. Gaya adanya ya mengaku dia bukan beriman, tapi dia baru lulus. Ada lagi ayatnya. Di mana ayatnya itu? Ada mengaku beriman padahal dia baru muslim, belum iman maksudnya. Itu munafik. Ada satu ayat Al-Hujurat. Kalau aslamna, yang belum beriman, kau baru Islam, baru sholat, iman belum masuk ke dalam. Akhir kira begitu kalau model tadabbur. Ya yang terakhir, ulaika ala huda. Artinya mereka itulah orang dapat hidayah, mereka orang dapat hidayah. Al-Baqarah ayat 5. Ya, orang berbentuk Al-Baqarah ayat 5. Selesai. Shadaqallahul azim. Ya, misalnya siapa namanya? Iwan. Tulis ini Iwan hari Ahad 5 ayat. Oke. Anak ini daftar di situ. Dikirim di situ di WA. Iwan telur limpoh 5 ayat hari Ahad. Kira-kira begitu. Ini harus diregister. Karena Allah sangat menyenangi perjuangan yang tersusun rapi. Bisa juga kalau ada. Jadi ini karena semua darurat saya lengkap. Jadi itu aja bisa dipahami ibu. Jangan cuma mengaji terus Yasin, Al-Waqiah malam Jumat kalau mendapat rezeki. Arti itu pokok. Nah, itu masih penting Al-Waqiah. Yang dulu Agi baca asal itu dalam belakang. Agi baca loh. Dan kewali ya, Agi baca bukan jodoh itu di Quran, dicari yang khusus. Apa dibaca kalau tidak dilihat orang ya? Ada masih ada gitu. Anu baca Ustaz. Apalagi surah Yasin itu ada semua, ada juga ada itu tidak dilihat polisi apa itu? Royalni. Wajah dan bisa kami habis saja. Aku baca dari dalam arti polisi yang bersikir dia lihat itu. Coba baca itu. Coba baca orang-orang yang beriman itu. Dan lihat. Jadi yang begitu-begitu akhirnya Quran. Nah, oke, saya kira contoh tadabbur saja. Saya kira di sini banyak ustaz-ustaz.